Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin salat Isya dan tarawih berjamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini dan di 10 hari terakhir di bulan yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ana kira kita di 10 hari terakhir ini menginginkan, mencita-citakan menggapai keberkahan di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahannya. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mengingatkan diri kita tentang sebuah surat yang berkaitan dengan kedahsyatan malam Lailatul Qadar tersebut. Itulah firman Allah yang Allah katakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Kata para ulama, dinamakan malam ini dengan Al-Qadar ada dua hal. Yang pertama, karena secara bahasa Al-Qadar artinya asyaraf. Ini malam kemuliaan. Maka setiap muslim muslimah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Karena di malam inilah Allah mentakdirkan takdir makhluknya setahun lamanya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang dibarakahi. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Di dalamnya, yaitu di dalam malam Lailatul Qadar, ditakdirkan, kata ulama tafsir, semua yang terjadi selama setahun lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang baik bagi kita semuanya. Kemudian perlu sejenak kita merenungkan akidah seorang muslim yang berkaitan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang pertama, kata para ulama, seorang muslim muslimah wajib meyakini Al-Quran diturunkan oleh Allah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan firman Allah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Dan sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan, man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Bahkan Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan 500 lebih nama ulama Ahlussunnah yang mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhlukin wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Adapun dalil Al-Quran kalamullah, firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Dan kalamullah bukan makhluk. Dalilnya
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah yang Maha Penyayang. Dia yang menurunkan Al-Quran, dia yang menciptakan manusia. Allah membedakan antara turunnya Al-Quran yang merupakan kalam Allah dengan penciptaan manusia. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Yang kedua, akidah seorang muslim terhadap Al-Quran, dia wajib meyakini Al-Quran semua isinya hak. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Rabbmu. Di antaranya di dalam Al-Quran. Dan tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran sama sekali. Allah berfirman, La ya'tihil batilu min baini yadai wala min khalfi, tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak ada kebatilan di belakang maupun di depannya. Itulah Al-Quran kalam Allah yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Yang ketiga, di antara akidah seorang muslim-muslimah tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tidak ada kepelin-pelanan atau kemincilan-mincilan di dalamnya. Dalilnya, afala yatadabbarun Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Makanya barang siapa yang mengatakan ada kemincilan-mincilan di dalam Al-Quran, bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik, karena dia mendustakan firman Allah tersebut. Demikian pula di antara keyakinan seorang muslim-muslimah tentang Al-Quran. Al-Quran qaulul fasal. Innahu la qaulul fasal wa ma huwa bil hazl. Al-Quran ucapan yang paten, pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan Al-Quran tidak boleh dijadikan sendah gurau, tidak boleh dijadikan bahan candaan, tidak boleh diperalat. Barang siapa memperolok satu ayat Al-Quran, maka dia bisa keluar dari Islam. Dalilnya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini kitab Al-Huda, petunjuk. Maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan kata para ulama, Al-Quran tidak mungkin bisa kita pahami dengan benar kecuali lewat sunnah Rasul SAW dan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, untuk engkau menjelaskan kepada mereka manusia tentang isi Al-Quran tersebut. Bahkan kata ulama salaf yang bernama Makhul, Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ilal Quran. Al-Quran butuh penjelasan dari sunnah Rasul dibandingkan sunnah butuh penjelasan dari Al-Quran. Dan Al-Quran juga wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat Rasul yang mereka adalah manusia yang paling paham tentang Al-Quran. Bahkan dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika berdialog dengan kelompok Khawarij, nenek moyangnya teroris, beliau mengatakan, ji'tukum min indi ashabi Rasul sallallahu, aku diutus dari para sahabat Rasul sallallahu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, alladzina za'alaihimul Quran, yang Allah turunkan Al-Quran kepada mereka, wahum a'lama minkum bita'wilihi, dan mereka lebih paham tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian. Inilah ma'asal muslimin, beberapa akidah yang wajib dipahami tentang Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Quran, kitab Allah yang paling mulia, di malam yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, kepada nabinya yang paling mulia, lewat perantara malaikatnya yang paling mulia, malaikat Jibril. Yang kedua, Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Kata para ulama tafsir, ada sebuah kaidah dalam Al-Quran. Setiap ayat yang dimulai dengan kata-kata wa ma adraka itu litafkhim atau lita'zim, untuk pengagungan. Wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal haqa, wa ma adraka ma yaumuddin. Ini semuanya untuk mengagungkan hal-hal tersebut. Ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Allah ingin untuk mengagungkan malam Lailatul Qadar. Maka kewajiban kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Amal ibadah yang ikhlas tentunya, hanya mengharapkan pahala dari Allah, yang ittiba, mengikuti sunnah Rasul, tentunya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, ini semakin memotivasi kita untuk berlomba-lomba melaksanakan sabda Rasul SAW, taharrau Lailatul Qadar fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Atau kama qala Rasul SAW. Rasul mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dengan kita salat malam, ya, sebagaimana sabda Rasul SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri salat malam di kala malam Lailatul Qadar dengan didasari oleh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian ma'asal muslimin, Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan juga malaikat Jibril. Kata para ulama, turunnya malaikat menunjukkan, menandakan turunnya barokah dari Allah, turunnya rahmat dari Allah, turunnya banyak kebaikan. Maka sungguh rugi kalau kita menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar tersebut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikatnya untuk memotivasi kita banyak-banyak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan kata-kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah malam yang penuh dengan keselamatan. Kata para ulama, keselamatan dari segala bentuk dosa dan noda, keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika orang tersebut beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat ini, ada beberapa keutamaan tentang malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah turunkan satu surat penuh tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah turunkan tadi Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya dengan redaksi litafkhim, mengagungkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian Allah katakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Allah katakan tanazzal malaikat, turun para malaikat. Demikian pula itu malam yang penuh keselamatan. Ditambah lagi dengan firman Allah tadi surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam Lailatul Qadar, malam yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita semua mau dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asal muslimin, cara memuliakan, mengagungkan malam Lailatul Qadar dengan kita beribadah, tentunya tadi dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah memberkahi kita fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.